Sehingga dalam sebuah hadis diterangkan yang ini yang menggembirakan. Ini hadis menggembirakan kita semua. Sering disampaikan oleh para ustaz. Kita ulang kembali, yaitu kullu ummati yadkhuluna jannah, seluruh umatku akan masuk surga. Senang apa tidak Bapak Ibu? Senang. Kita ini masuk surga. Buat siapa surga itu? Buat umat Rasulullah. Jadi bukan untuk golongan tertentu. Surga itu kan luas. Surga itu apa? Luas. Illa man aba, kecuali yang enggan. Kila ya Rasulullah, sahabat penasaran, siapa nih yang dimaksud enggan itu? Kila ya Rasulullah, wa man yaba, siapa yang enggan itu? Rasulullah menjawab, man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, dakhala jannah, masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang mendurhakaiku, mendurhaka itu ya berarti tidak senang dengan Rasulullah, dengan sunnah-sunnah Rasul. Faqad aba, maka dialah orang yang enggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rutin Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat bapak-bapak? Saya nanya bapak-bapak. Ya jawab ibu-ibu. Ibu-ibu sehat? Bahagia apa menderita? Bahagia. Alhamdulillah bahagia ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat, bahagia, dan selamat. Yang penting itu. Rumusnya apa Bapak Ibu? Sehat, bahagia, dan selamat. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat. Umur yang berkah. Umur yang berkah itu umur yang seperti apa? Umur itu ada 3 Bapak Ibu. Ada umur biologis, ada umur kronologis, ada umur yang digunakan untuk beramal soleh. Kalau umur biologis itu adalah umur yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi masing-masing kita sudah ditentukan umurnya oleh Allah. Ada yang umurnya pendek, ada yang sedang, bahkan ada yang panjang.
Bapak Ibu inginnya umurnya panjang apa yang sedang? Panjang. Umurnya panjang. Bah, umurnya udah berapa? 85 tahun. Doanya apa? Mudah-mudahan umurnya panjang. Padahal sudah umurnya berapa? 85 tahun. Yang kedua ada umur kronologis. Umur kronologis itulah umur yang kualitasnya bagus, sehat. Nah, ini umur yang diikhtiari. Jadi sehat, badannya sehat. Umur kronologis. Contohnya Bunda Khadijah. Bunda Khadijah ini menikah dengan Rasulullah ketika umur berapa, Bapak Ibu? Nabi umur 25, Bunda Khadijah berapa? 40. Tapi Bunda Khadijah waktu itu walaupun beliau belum pakai skincare, itu cantik, Bapak Ibu, cantik. Tidak kalah dengan umur yang masih 25. Bahkan menurut riwayat ketika Rasulullah SAW itu sering bertahanus di Gua Hira. Gua Hira itu naiknya itu 640 meter naiknya, terjal ke atas. Bapak Ibu yang pernah haji, umroh belum tentu mampu naik ke Gua Hira. Nah, ketika Rasulullah lagi bertahanus di Gua Hira, mendekatkan diri kepada Allah, Rasulullah kan butuh makan, butuh minum juga. Siapa yang mengantar makanan minuman itu? Dan ketika Rasulullah umur 40 tahun, Siti Khadijah berarti umur berapa? 55 tahun. Ya, sudah hampir sepuh gitu kan. Tapi masih kuat Siti Khadijah itu. Yang mengantarkan makanan minuman siapa? Siti Khadijah langsung. Padahal Siti Khadijah itu kaya apa miskin, Bapak Ibu? Kaya. Kalau orang kaya kan bisa aja nyuruh, gitu kan? Tapi Siti Khadijah untuk urusan berbakti kepada suami langsung. Kalau kita kan tidak kaya, suruh siapa membantunya? Bibi, siapin makanan, minuman, itu buat siapa? Buat suaminya. Tapi kalau Siti Khadijah tidak, langsung menyiapkan makanan, minuman, dan mengantarkan walaupun tempatnya jauh di Gua Hira, terjal. Nah, ini kualitas kesehatan Siti Khadijah ini luar biasa. Nah, inilah yang dinamakan dengan umur kronologis. Ada yang umurnya sudah 70 tahun, naik tangga cepat, bagus, jantungnya apa? Bagus. Tapi ada yang umurnya 40 tahun, naik tangga seperti jantungnya umur 70 tahun. Nah, itu namanya umur kronologis. Yang ketiga ada yang namanya umur yang digunakan untuk amal soleh. Nah, ada mbah-mbah umurnya berapa, Mbah? 20 tahun. Padahal sudah 80 tahun, tapi bilangnya baru berapa? 20 tahun. Kok bisa, Mbah? Kan Mbah umurnya sekarang sudah 80 tahun, kok bilangnya 20 tahun? Iya, Nak. Umur Mbah ini baru 20 tahun, maksudnya apa? Mbah ini baru kenal Islam, baru dekat dengan Allah, senang ngaji ketika umur sudah 60 tahun. Jadi umur yang produktif untuk ibadah ini baru berapa? 20 tahun. Bapak Ibu, yang mudah-mudahan kita termasuk
orang yang mendapatkan umur yang berkah, umur yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Saya ingin membuka pengajian hari ini dengan lantunan ayat suci Al-Quran, surah Al-An'am ayat 60. Yang punya HP ada Al-Qurannya boleh dibuka ya. Al-An'am ayat berapa Bapak Ibu? 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma. Thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-An'am ayat berapa? 60. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah yang menidurkan kamu pada malam hari. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bisa tidur itu merupakan anugerah dari Allah. Karena ada yang tidak bisa tidur, ya 2 hari, 3 hari, bahkan nggak bisa tidur selama 5 hari. Ada yang curhat, aduh Ustaz, saya nggak bisa tidur ini. Masa sih Pak? Iya. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi ngobrol, ibu-ibu lagi ngobrol sama suaminya, tentunya suaminya ketika diajak ngobrol, ini gimana? Lagi ngobrol-ngobrol malah diajak lagi diajak ngobrol malah apa? Ngorok. Jangan begitu Bu. Alhamdulillah suamiku bisa tidur, karena tidur itu adalah merupakan apa? Anugerah dari Allah. Dalam Al-Quran, dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Alhamdulillah bisa tidur. Kalau yang sudah sepuh itu biasanya gampang tidur, gampang bangun. Nah, itu karena apa Bapak Ibu? Atau sulit tidur, sulit bangun? Biasanya gimana? Iya, mudah tidur, mudah bangun. Tandanya sehat. Tandanya apa? Sehat. Tapi ada juga yang sulit tidur, mudah bangun. Ada yang seperti itu. Tidurnya sulit tapi bangun, tidurnya hanya sebentar. Ada yang seperti itu? Ada. Ada juga yang mudah tidur, sulit bangun. Ada yang seperti itu. Kerjanya tidur itu namanya. Waktunya sholat tidur. Ya. Karena apa biasanya Bapak Ibu? Karena lelah. Karena apa? Lelah. Lelah itu ada 3. Ada lelah secara fisik, ada lelah secara pikir, yang ketiga lelah secara psikis. Kalau lelah secara fisik, biasanya bapak-bapak ke sawah
capek fisiknya, capek, atau ibu-ibu menjadi instruktur senam, instruktur senam 4 kelas, fisiknya capek, obatnya mudah. Apa obatnya? Blok, langsung apa? Tidur. Itu kalau lelah apa? Fisik. Lelah fisik itu obatnya apa, Bu? Tidur. Enak, alhamdulillah. Yang kedua ada yang lelah secara apa? Mikir terus. Nah, biasanya apa? Biasanya anak-anak sekolah mau ujian gitu kan, atau mahasiswa S1 mau buat skripsi, S2 mau buat apa? Tesis, bapak-bapak mau buat apa? Disertasi, baca atau pusing, mikirnya pusing ini gimana? Nah itu lelah mikir. Obatnya apa? Ya tidur lagi. Insya Allah nanti setelah bangun fresh kembali, jangan dipaksain, jangan dipaksain untuk mikir terus, jangan. Waktunya tidur ya tidur. Nah yang ketiga yang sulit ini, lelah psikis. Biasanya yang sulit tidur, lelah psikis. Nah, ketika ditanya kenapa nggak bisa tidur, setelah dicek oleh Ustadz, oh ternyata ini lelah apa? Psikis atau lelah hati, kalau orang bilang gitu, lelah hati. Bapak Ibu stres, ada yang bilang stres ya. Orang stres apa sudah tidur, Pak? Mikirin terus ya, mikirnya tapi mikir yang stres gitu kan, atau lelah hati, capek. Obatnya apa, Bapak Ibu? Tidur. Nggak bisa tidur kok. Obatnya apa, Bapak Ibu? Obatnya datang ke dokter ahli psikiater, ditanya, dikasih obat, insya Allah bisa tidur, walaupun prosesnya mungkin lama gitu kan. Obat yang kedua apa? Ustaz, saya itu bisa tidur ya setelah dengar pengajian. Berarti untuk menenangkan pikirannya yang secara psikis ini terganggu, yaitu dengan nasihat. Berarti Bapak Ibu hadir ke sini rata-rata karena apa? Lelah psikis ya. Sudah datang ke sini lillahi ta'ala, dituduh lelah psikis gitu. Ya Bapak Ibu, insya Allah dengan talabul ilmi ini insya Allah menjadikan hati kita tenang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan selalu kepada suri tauladan sejati kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang sudah berada di bulan Rabiul Akhir, di awal Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Alhamdulillah, perjalanan dari hari ke hari, bulan ke bulan sudah kita lalui. Ternyata kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir. Sebentar lagi Rabiul, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sebagai orang Islam kita harus paham, bangga dengan bulan Hijriah, Bapak Ibu. Karena ibadah itu ada kaitannya dengan bulan Hijriah. Bulan Ramadan kita puasa gitu kan. Bulan haji kita menunaikan ibadah haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Kalau kemarin di mana-mana banyak kajian tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengkaji sejarah Nabi Muhammad itu setiap
waktu, boleh kapan saja. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itulah suri tauladan kita. Dan mencontoh Nabi Muhammad itu bukan dalam masalah ibadah saja, seluruhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu waktu kecilnya, waktu remajanya adalah seorang penggembala. Kita tiru, kita contoh nilai-nilai bagaimana beliau itu berkasih sayang bukan sesama manusia saja, tetapi beliau juga menggembalakan hewan dengan penuh kasih sayang. Itu Rasulullah. Nilai-nilainya jadi seorang penggembala itu bagaimana? Rasulullah juga seorang bisnismen, ya kan? Rasulullah juga seorang pedagang, di mana beliau juga melakukan ekspansi perdagangannya ke Sam. Sam itu kira-kira luas apa sempit, Bapak Ibu? Luas. Ya kalau di sini se-Asia Tenggara ya. Jadi bukan jazirah Arab saja. Sam itu luas. Ke Yaman, ke Mesir itu daerah Sam semua. Dan Rasulullah ketika berdagang itu dikenal dengan orang yang terpercaya. Dia punya trust, dipercaya oleh orang. Bahkan dikenal dengan apa? Al-Amin. Karena karakter beliau adalah staf. Apa itu staf, Bapak Ibu? S-nya Siddiq, orang yang jujur. T-nya tabligh. Tabligh itu piawai menyampaikan, pandai memarketkan barang. Tabligh, pandai berbicara, berkomunikasi. Kemudian A-nya adalah amanah, ya kan? Sampai dititipin barang oleh Siti Khadijah, dan Siti Khadijah juga terkesan dengan akhlaknya Rasulullah. F-nya apa? Fatonah. Rasulullah itu apa? Cerdas. Dalam dunia bisnis Rasulullah itu karakternya luar biasa. Nah itu yang kita contoh. Rasulullah itu seorang kepala negara, pemimpin, ya kan? Rasulullah itu pemimpin. Maka pemimpin-pemimpin di dunia contohlah siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah itu bisa mensejahterakan warga Madinah, tenang, tentram. Maka negara yang tenang, tentram disebut negara yang madani. Madani itu kan dari Madinah. Ada piagam apa? Piagam Madinah. Sehingga di sana disebutkan orang-orang non-muslim saja terjaga keamanannya. Nah, ini. Itu namanya negara madani. Kalau ingin mencontoh bagaimana karakter pemimpin, contohlah siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga sebagai seorang panglima perang, ya kan? Panglima perang, bagaimana Rasulullah memimpin peperangan dan sukses. Ya 90% sukses. Ada yang kalah, tapi 90% sukses Rasulullah memimpin peperangan sehingga Rasulullah menang. Diakhiri dengan surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Berbondong-bondong orang-orang Mekah masuk ke dalam Islam. Rasulullah mendapatkan kemenangan. Apalagi Rasulullah, semua bisa dicontoh dari Rasulullah. Rasulullah itu adalah seorang suami yang apa? Yang luar biasa. Maka kalau ingin mencontoh bagaimana keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, contohlah siapa? Rasulullah. Maka Rasulullah itulah uswatun hasanah. Baik dalam masalah akidah, kita mencontoh akidah kepada Rasulullah, mengikuti akidah Rasulullah. Dalam masalah ibadah, ubudiyah ibadah pun mencontoh Rasulullah. Dalam mengikuti akhlak Rasulullah. Dalam bermuamalah pun Rasulullah memberikan contoh bagaimana muamalah yang baik. Maka lengkap Bapak Ibu. Sehingga yang kita contoh itu Rasulullah. Maka kajian sirah nabawiyah itu ya
setiap saat kita kaji dan kita senantiasa mencontoh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika kita ditanya bagaimana akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada Rasulullah itu ada 3. Yang pertama apa, Bu? Dari tadi 3 terus ya. Yang pertama apa? Mencintai sepenuh hati. Cintakah Bapak Ibu kepada anak? Cinta. Cinta kepada harta? Cinta. Cintakah kepada jabatan? Cinta. Istri cinta suami? Cinta. Suami cinta istri? Cinta. Maka mencintai Rasulullah itu di atas cinta-cinta yang kita cintai itu. Harus di atas segalanya. Itulah yang namanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan cinta itu di mulut saja, harus ada pembuktiannya. Apa buktinya? Yaitu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada dalam Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu wahyu dari Allah, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat, kepada kita semua. Nah, itu adalah yang harus kita ikuti. Apalagi yang Rasulullah sampaikan itu dari sabda-sabdanya, kita ikuti. Ada perintah-perintahnya, ada larangan-larangannya. Nah, ketika kita mau mengikuti perintah dan larangan yang disampaikan oleh Rasulullah, maka itulah kita termasuk orang yang taat. Berarti mencintai siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, akhlak kita kepada Rasulullah itu adalah apa? Yaitu sering menyebut namanya. Bahasa agamanya apa, Bapak Ibu? Bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika sholat kita membaca tahiyat nih. Awal-awalnya tahiyat itu sampai syahadat saja. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sana saja. Kan ada kalimat assalamu alayka. Bagaimana kita menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah? Gimana ini? Bagaimana kalimatnya? Maka diajarkan oleh Allah salawat. Maka inilah salawat yang terbaik. Kalimat salawat yang terbaik adalah yang diajarkan langsung oleh Allah. Itu dikenal dengan salawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum. Itu adalah sholawat yang terbaik. Kenapa? Karena kalimat susunan redaksinya langsung diajarkan oleh Allah. Ketika ditanya bagaimana, assalamu alayka, salawat atasmu kepada Rasul. Bagaimana bersalawat itu? Itu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, ditambah sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya, insya Allah termasuk orang yang senang bersolawat. Kita panggil senang bersolawat. Apalagi salawatnya salawat yang diajarkan langsung oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, mari Bapak Ibu, kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai junjungan Nabi Agung kita. Panutan kita itu seperti itu. Mencintainya, mentaatinya,
dan bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 hal, ada 4 perkara di mana 4 perkara ini kalau diberikan kepada kita maka kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. 4 perkara itu apa Bapak Ibu? Pernah disampaikan? Pernah saya kira ya. Masih ingat Bapak Ibu? Yang 4 perkara itu apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah lisanan dzakira. Yang kedua adalah qalban syakira. Yang keempat, yang ketiga apa? Wa badanan sabira. Yang keempat adalah ketika diberikan anugerah istri apa iswan Bapak Ibu? Istri yang soleh atau pasangan hidup yang soleh dan solehah. Oke, dari awal, dari qalban syakira dulu. Qalban syakira itu artinya apa? Hati yang senantiasa bersyukur. Qalban syakira atau qalbun syakirun. Hati. Kenapa hati? Kalimatnya hati. Kenapa hati Bapak Ibu? Karena di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Segumpal daging itu kalau baik maka baiklah seluruh tubuh, kalau buruk maka buruklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalb, itulah yang namanya apa? Hati. Jadi hati itu sebagai pengendali yang mengendalikan kebahagiaan kita itu adalah apa? Hati-hati yang seperti apa? Qalban syakira, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Rumahnya sederhana, tidak luas, tapi kok rasanya luas, nyaman, tenang, tentram. Karena yang luasnya adalah hati. Qalban syakira, alhamdulillah. Rumahnya mewah, luas, tapi kok terasa apa? Sempit. Itu semua tergantung apa? Hati. Makan sederhana, nasi dikasih sambal, dikasih rese, ikan rese, ya pokoknya sederhana. Kesukaannya apa? Jengkol. Dimakan rasanya nikmat banget gitu kan. Apalagi makannya di tengah sawah habis kerja, rasanya apa? Nikmat. Kenapa? Karena qalban syakira, hati yang senantiasa bersyukur. Maka kalau kita mendapatkan qalban syakira, alhamdulillah, nikmat, dinikmati. Apapun yang ada kita nikmati. Kalau kita mendapatkan hati yang senantiasa bersyukur, alhamdulillah, itu menjadi kunci kebaikan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah apa? Lisanan dzakira, lisan yang senantiasa berzikir. Bapak Ibu, kita diberikan lisan, alhamdulillah. Ini banyak manfaatnya nih. Apa manfaat lisan Bapak Ibu? Banyak. Bisa berkomunikasi, bisa berbicara, alhamdulillah. Bisa merasakan kuliner, ini karena apa? Lisan. Lisan ini tidak bertulang. Tapi yang namanya lisan ini bisa menyebabkan manusia masuk surga, juga bisa menyebabkan terplesetnya
manusia masuk neraka gara-gara apa? Lisan. Imam Al-Ghazali berkomunikasi dengan santrinya. Wahai para santri, di dunia ini apa yang paling tajam? Santrinya menjawab, pisau Ustaz. Iya benar. Golok Ustaz. Pedang Ustaz. Iya benar. Tapi ada yang lebih tajam dari itu semua. Apa itu Ustaz? Beliau melihatkan ini lidah lebih tajam daripada pisau, lebih tajam daripada golok pedang. Kalau pisau melukai tubuh, banyak obat bisa kita cari. Tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat mau dicari? Karena apa? Karena lisan ini lebih tajam. Maka lisan yang seperti apa yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat? Yaitu lisanan dzakira, lisan yang senantiasa berzikir. Lisan yang senantiasa berzikir. Zikir itu apa Bapak Ibu? Mengingat. Zakarayat guru. Yaitu mengingat Allah Jalla Jalaluhu. Salat termasuk zikir. Habis salat kita berzikir, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus kita berzikir. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan bacaan yang lainnya, baca ayat kursi, berdoa kepada Allah, itu bagian daripada zikir. Sebaik-baik zikir adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran pun bagian daripada apa? Zikir. Juz Al-Quran itu ada berapa Bu? 30 juz. Ada yang mengatakan Al-Quran itu kalau 30 juz masih kurang. Jumlahnya ada berapa? 90 juz. Kata siapa itu? Kata orang Syiah. Jadi Al-Quran yang sekarang kita baca itu masih kurang. Banyak yang dikurangi. Yang benar adalah 90 juz. Ketika ditanya mana yang 90 juz, tidak ada sekarang, masih dirahasiakan. Nanti dibawa oleh Imam Mahdi di akhir zaman. Tidak. Kita yakini bahwa Al-Quran itu dari zaman Nabi sampai sekarang jumlahnya berapa? 30 juz. Jumlah hari dalam sebulan berapa? Rata-rata 30 hari. Ya kan? Kan pas itu. Maknanya apa? Harapannya Al-Quran itu dibaca 1 bulan hatam. Harapannya begitu. One day one juz. Kan pas ya. Alhamdulillah. Abot apa abot? Abot apa abot? Buatan. Berat atau berat? Berat katanya. 1 bulan hatam 1 Al-Quran. Berat atau berat? Berat. Memang harus dipaksa Bapak Ibu. Kalau ulama zaman dulu ada ustaz mengatakan menjadikan Al-Quran itu seperti sekarang orang-orang memperlakukan HP. Ya kan? Di pengajian bawa HP, tempat ke tempat pekerjaan bawa HP, dolanan bawa HP, piknik bawa HP, mau tidur pegang HP, bangun tidur yang dilihat HP, kemana-mana HP. Nah maksudnya bagaimana ulama zaman dulu, orang-orang saleh zaman dulu menjadikan Al-Quran itu seperti orang sekarang menjadikan HP. Kemana-mana bawa Quran. Ke tempat pengajian yang dibuka adalah Quran. Tempat pekerjaan ada waktu untuk meluangkan baca Al-Quran. Sebelum tidur baca Al-Quran. Gitu.
Kita kan sekarang terbalik, bukan Quran tapi apa? HP. Ini bisa kita manage Bapak Ibu. Kalau mau, ya, kalau mau kita luangkan waktu, kita luangkan apa? Waktu untuk bisa membaca Al-Quran. Ini termasuk zikir, ya, termasuk apa? Zikir. Membaca Al-Quran, apalagi pahalanya Masya Allah. Dan bukan itu saja, lisanan zakiran itu bukan itu saja. Ketika kita beramal ma'ruf nahi mungkar, Bapak Ibu saling nasihat menasehati, mengajar, profesinya jadi guru atau apapun, kita ketika menyampaikan dengan lisan ini kalimat-kalimat yang baik, itu juga termasuk daripada zikir. Zikir lisanan zakiran. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah wabadanan sabira al-bala. Wabadanan itu apa? Badan ya badan. Badan yang senantiasa bersabar menghadapi ujian. Nggih. Badan itu bahasa apa Bapak Ibu? Bahasa Arab aslinya, ya. Tapi diserap menjadi bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu banyak mengambil serapan dari bahasa Arab. Gitu mungkin. Kata gitu. Toat jadi taat. Gitu. Apalagi banyak gitu. Kawin itu bahasa Arab, kawin itu. Kawana, kawin, gabungkan, menikah. Nikah itu bahasa apa? Bahasa Arab aslinya, tapi jadi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu banyak mengambil serapan dari bahasa Arab Bu asli. Coba Bapak Ibu, nama hari itu bahasa Arab apa bukan? Kita kan nggak pakai bahasa Inggris. Sunday, Monday, Tuesday. Kita pakainya bahasa Arab loh hari itu. Al-Ahadu, hari pertama bukan minggu. Al-Ahadu, hari Al-Isnaini, Isnain, hari yang kedua. Jadi apa? Senin. As-Sulasau, As-Salas, tiga. Jadi Selasa. Al-Arbi'au, hari keempat, maka disebut Rabu. Al-Khamisu, Khamsah, 5. Di Indonesia kan jadi apa? Kamis. Nah, itu kan bahasa Arab Bapak Ibu asli. Jadi bahasa Indonesia itu banyak mengambil serapan dari bahasa Arab. Itu menunjukkan bahwasannya apa? Peradaban Indonesia itu sudah banyak dipengaruhi oleh Islam. Bapak Ibu, wabadanun, badan fisik yang senantiasa bersabar. Kalau kita diberikan oleh Allah nikmat sabar, maka insya Allah termasuk yang mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Letih, lelah. Bapak Ibu di sini ada yang pernah tidak letih? Ada yang tidak pernah tidak lelah? Hadiahnya kalau ada umroh. Ada di sini? Enggak ada. Pasti semua orang pernah merasakan letih dan lelah, ya kan? Seorang petani berangkat pagi untuk bekerja di sawah, di ladang, menyangkul, lelah fisiknya, tapi dia senantiasa bersyukur ketika ada kumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan, alhamdulillah. Pulang sholat duhur. Ini namanya wabadanul sabir. Jadi sabar itu ya ketika dia bersabar menerima, kemudian dia tetap taat kepada Allah. Wabadanul sabirun, wabadanul sabira.
Ibu lelah. Jadi seorang ibu itu lelah. Lelahnya apa? Ya lelah. Di rumah harus melayani suami. Gila panggil. Kemudian dia harus mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, apalagi lelah. Tapi lelah itu kalau lillahi ta'ala, insya Allah itu menjadi jalan menuju surganya Allah. Lelah seorang ibu, lelah seorang ayah, lelah dalam menuntut ilmu, lelah dalam beribadah. Nah, lelah itu butuh kesabaran. Maka lelah itu hubungannya dengan fisik. Wa badanun sabirun. Lelah dalam berdakwah. Apakah dalam berdakwah itu lelah? Contohnya siapa? Rasulullah dalam berdakwah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Surat apa itu Bapak? Surat apa? Al-Fatah. Buka ayat terakhir. Muhammad itu utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, para sahabat. Atau kita juga insya Allah termasuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam berdakwah itu penuh dengan keletihan, tapi beliau sabar. Di awal-awal beliau berdakwah, pengikutnya sedikit apa banyak? Sedikit. Rasulullah dihina, dicerca, dicemoohkan. Rasulullah bahkan dilempar oleh nenek-nenek tua. Dilempar, bahkan pernah diludahi. Rasulullah sabar, tidak marah. Bahkan ditunggu-tunggu, satu hari mau sholat subuh dilempar lagi. Bukan sholat lah keterangannya. Dilempar. Hari berikutnya kok nggak ada nih nenek-nenek tua yang suka melempar, kok nggak ada. Kan saking bencinya kepada siapa? Nabi Muhammad. Ternyata nenek tua itu sakit. Maka yang pertama kali menengok adalah Rasulullah. Gemetar si nenek ini. Orang yang paling saya benci kok yang pertama kali apa? Menengok, menjenguk. Maka setelah itu masuklah Islam. Itu penuh dengan kesabaran. Rasulullah dalam berdakwah penuh dengan apa? Kesabaran. Wa badanun sabirun. Sabar itu penting. Sehingga dalam kalimat-kalimat yang dicontohkan oleh para ulama menjadi ibrah bagi kita. Beliau, para ulama mengatakan, as-sabru kas-sabiri. Sabar itu seperti buah sobir. Buah sobir itu rasanya pahit. Jadi sabar itu pahit apa manis? Pahit. As-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi, lakinna akan tetapi hasil daripada kesabaran itu, lakinna awaqibahu ahla minal asali, tetapi hasil dari kesabaran itu lebih manis daripada madu. Jadi saya sampaikan kepada para santri, kalian yang harus bersabar. Banyak orang sukses
Banyak orang hebat itu tidak langsung simsalabim jadi orang hebat sukses, tidak. Mereka itu merangkak dari bawah penuh dengan kesabaran. Akhir, tapi insya Allah akhirnya manis. Begitu juga kita di dunia. Kita harus berletih-letih, bersusah payah dalam berjuang, dalam melakukan apapun. Akhir, sabar, tapi insya Allah innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wasta'inu bis sabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat itu apa? Sebagai penolong. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Maksudnya asyidda'u 'alal kuffar itu keras terhadap orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang kafir yang memerangi Rasulullah. Rasulullah itu lembut, sayang sesama manusia. Orang kafir pun di Madinah dilindungi oleh Rasulullah. Tapi ketika ada orang kafir menyerang, orang kafir Quraisy waktu itu, maka Rasulullah pun dengan sigapnya melawan, ya, membentengi diri keras. Atau keras juga dalam masalah akidah. Rasulullah keras dalam masalah akidah. Lakum dinukum waliyadin. Ketika Rasulullah dibujuk dulu, wahai Muhammad, berhentilah dalam berdakwah. Sudahlah, berhenti. Ya, kita bangun kesepakatan. Tahun ini kami menyembah Tuhanmu, tapi nanti tahun depan engkau menyembah Tuhanku. Rasulullah tidak mau, tidak tegas, keras dalam masalah apa? Akidah. Begini saja, wahai Muhammad, sudahlah engkau jangan banyak berdakwah, hentikan dakwahmu, maka engkau akan dijamin harta, kekayaan, bahkan kalau kau butuh wanita akan kita siapkan. Pernah dibujuk oleh Rasulullah. Kalau zaman sekarang kalau ada usaha seperti itu, ya kita siapkan fasilitas semuanya, pokoknya kita siapkan apapun gitu kan. Pengen punya istri 1, 2 kita siapkan supaya dijamin, asalkan jangan apa, berdakwah. Kira-kira kalau sekarang dibujuk seperti gimana? Oke. Kalau Rasulullah mengatakan apa? No way, tidak. Bahkan itu menjadi awal atau asbabun nuzul turunnya ayat surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, gitu kan. Terus lanjutnya gimana, Bu? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma wa la ana 'abidu ma lakum dinukum. Tegas dalam masalah akidah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agama. Nah, itu dalam dakwah. Tapi Rasulullah juga ruhamau bainahum, sangat berkasih sayang. Baik Bapak Ibu, kemudian yang keempat adalah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Itu bila mana dianugerahi pasangan hidup, mendapatkan istri yang soleh. Istri solehah protes, kok gak disebutkan suami? Ya, suami yang soleh, pasangan hidup yang soleh dan solehah. Tapi ingat Bapak Ibu, istri bisa ujian bagi suami, suami juga bisa jadi ujian istri. Gini apa lagi? Kenapa kalimatnya dalam hadis ini istri yang salehah, yang senantiasa taat kepada suami, menjaga kehormatan di rumah, ketika suami pergi, menjaga kehormatan harga diri. Bapak Ibu, dalam sebuah hadis diterangkan, andaikan manusia disuruh bersujud kepada manusia, la amartul mar'ata, maka akan aku perintahkan seorang wanita, seorang istri sujud kepada suami. Pernah dengar Bapak Ibu?
Ya barusan. Tapi kan nggak boleh sujud ruku itu hanya kepada siapa? Allah. Ini andai kan. Ini saking apa? Saking pentingnya bagaimana taat kepada suami. Karena apa? Ketika kita pelajari Bapak Ibu, karena beban tugas tanggung jawab suami itu aslinya berat, Pak. Berat. Jadi suami itu apa? Berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ketika seorang wanita, seorang istri berdosa, melakukan kemaksiatan, melanggar aturan agama, nanti akan ditanya oleh Allah siapa? Suaminya. Kalau istri itu melanggar, berbuat dosa karena tidak dididik oleh suami. Misal, maaf, istri keluar rumah tidak pakai jilbab atau tidak menutup aurat. Suaminya tenang aja, santai, malah bangga. Wah, istriku keluar membuka aurat, seksi, bahenol, gitu kan. Suaminya malah apa? Bangga. Siapa dulu dong suaminya dikasih skincare terus setiap bulan, gitu kan. Istrinya berdosa, suaminya berdosa nggak? Berdosa. Maka ketika istri berdosa, suami pun akan terkena dosa juga. Nah, itu beratnya suami. Jadi kalau istri melakukan dosa, suami juga kena dosa kalau tidak mendidik, mengarahkan, dan lain sebagainya. Begitu juga anak, nanti pertanggungjawabannya di suami. Tapi kalau suami itu melakukan dosa, dosanya apa? Banyak. Judi, madon, apalagi. Pokoknya melakukan kemaksiatan lah suami itu. Istri kira-kira kecipratan dosa enggak? Tidak. Oh, enak jadi istri. Istri tidak terkena apa? Dosa. Sana mau melakukan dosa apapun, istri tidak ikutan dan tidak terkena dosa. Tapi kalau suami berat, Pak. Maka harus menjaga istri jangan sampai melakukan maksiat dan anak. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Maka disinilah kenapa istri yang salehah itu penting. Dunia mata, dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mataiha al-mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salehah. Insyaallah. Tapi prakteknya di lapangan Bapak Ibu ya intinya kita saling saling bisa jadi mohon maaf ilmu agamanya istri lebih baik daripada ilmu agamanya suami, ya saling memberikan menasehati dalam rumah tangga. Nah, kalau diberikan pasangan hidup yang saleh dan salehah, insya Allah ini menjadi sumber kebahagiaan. Kan tadi yang penting hidup ini apa? Bahagia. Selamat dan sehat, selamat, bahagia dan selamat. Kalau ingin bahagia, maka perbanyaklah doa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Apa enggak Bapak Ibu? Al-Baqarah 201 apa enggak? Enggak apa gimana? Robbana atina itu apa? Iya, itu ayat Al-Baqarah 201. Kalimatnya apa? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah. Doa Al-Baqarah 201. Doa bahagia dan selamat. Waqina, selamat dari api neraka. Waqina adzabannar. Bagaimana supaya selamat, bahagia dan selamat? Maka panjatkan doa Al-Imran ayat 8. Apa enggak?
Al-Imran ayat 8. Enggak apa-apa. Rabbana la tuzigh qulubana. Oh eta hafal. Itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doanya yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah. Bahagia dan selamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengarungi kehidupan ini senantiasa diberikan hidayah oleh Allah. Diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Maka kalau kita lihat di sekolah, Bapak Ibu, zaman dulu, zaman biyen, di genteng-genteng sekolah itu, ya, suka ada tulisan, Bapak Ibu. 3 tulisannya saya masih ingat. Pulang dari Jakarta ke Bandung, melewati sekolah ada tulisannya. Apa tulisannya, Bapak Ibu? Takwa, cerdas, tampil. Kenapa nih? Sekarang sudah nggak ada ya. Sudah terhapus semua tuh. Dulu setiap genteng sekolah itu ada tulisannya tuh, ingat aja ada tulisannya. Dan terngiang dalam hati saya, oh iya, tujuan pendidikan kita itu dalam rangka menjadikan generasi yang bertakwa. Yang kedua, cerdas. Yang ketiga, terampil. Mudah kan? Bagaimana operasionalnya supaya menjadi orang yang bertakwa? Dia ajarkan karakter, akhlak yang dicontohkan oleh orang tua kita. Berikan suri tauladan. Yang sekarang kan lagi apa? Masalah akhlak ini masih lagi apa? Lagi menjadi sesuatu yang banyak kasus ya. Banyak apa? Kasus krisis akhlak. Krisis apa? Krisis akhlak. Siapa? Krisis akhlak kepemimpinan. Luar biasa. Ya enggak? Sehingga itu dicontoh oleh anak-anak kita tuh. Siapa yang dicontoh ini? Ya, siapa yang dicontoh? Krisis akhlak. Akhlak kepemimpinan. Akhlak bernegara. Ini lagi runyam. Lagi apa, Bu? Lagi runyam. Tapi kan kita punya suri tauladan sejati, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerdas. Bagaimana menjadi cerdas? Pendidikan itu mencerdaskan. Cerdas itu cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara spiritual. Selengkap cerdas itu. Bukan otaknya saja. Kalau otaknya saja jadi orang pinter, tapi keblinger. Gila boleh. Jadi bukan secara intelektual saja, lengkap, emosionalnya juga cerdas, spiritualnya juga cerdas. Ibu-ibu kalau menyekolahkan anak ke pesantren Darul Arqam atau pesantren yang lainnya atau ke sekolah, supaya apa? Tujuannya supaya apa, Bapak Ibu? Kan tadi sudah. Supaya apa? Bahagia dan selamat. Kita menyekolahkan anak-anak kita, cucu kita, ataupun generasi kita itu tujuannya apa? Supaya bahagia dan selamat. Bahagia di dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Maka sekolah itu, pendidikan itu, majelis taklim itu tujuannya adalah supaya kita menjadi orang-orang yang takwa, cerdas, dan terampil. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada benar, insya Allah datangnya dari Allah, dan kalau ada kesalahan itu dari keluputan pribadi saya.
nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan yang sampun kita katakan di paling kuatan yang Allah sakit melaksanakan apa yang digunakan dan